Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Seringkali pada saat kita mendapatkan kesulitan, ya kita sudah berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan jalan keluar. Sepertinya kita tidak menemukan jawaban dari setiap doa kita. Padahal dari melalui surah Ad-Duha sudah diingatkan oleh Allah bahwa aku ini ada. Bukankah aku selalu menolong engkau pada saat engkau dulu dengan yang sekarang? Ya kan? Ingat beberapa peristiwa-peristiwa yang Allah tolong kita. Ini kira-kira kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi jawaban dari doa kita itu sudah ada. Cuman gak sesuai dengan maunya kita. Tinggal kita mau menerima atau tidak. Makanya dikatakan gunakan akal kita, gunakan lihat tanda-tanda kebesaran Allah di sekitar kita. Mudah-mudahan ya insya Allah jawaban itu akan selalu ada buat kita. Ya Bu ya? Bu? Bu? Nih, Masya Allah nih orang-orang solehah semua. Sekarang ini banyak orang yang ngaku beriman tapi stres. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Gak tahu. Ya, siapa yang mau bertanya sekarang silakan angkat tangannya Bu. 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 Yang mau tanya angkat tangannya. Iya, oke silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamida dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Bali Indah, Tarumajaya. Izin Bib Ustazah mau bertanya, bisakah nanti saya bertemu dengan sahabat saya di surga, tapi dia itu seorang non-muslim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bu, siapa mau masuk surga? Maunya kapan? Nanti aja. Karena udah ketahuan mati aja dulu ya. Jadi ini yang kita dambakan Bu, surga ya. Kita harus mencari surga. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera mencari pengampunan Allah dan segera mencari surga Allah. Jadi surga itu dicari Bu ya. Ya dicari, kayak hidayah itu harus digapai, dicari. Nah kemudian itu surga dan ampunan Allah uiddat lil muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa. Ya, nah sekarang pertanyaannya nih, saya punya sahabat, ya sahabat besti lah, ya bestinya Bu Hamidah ya, masih hidup? Hah? Masih. Oh udah meninggal ya. Ini salah satu yang dilarang kita berdoa, ya untuk ya orang yang mungkin kita dekat sekali, tapi dia belum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kita nggak boleh minta semoga diampuni dosanya. Kenapa? Karena memang syarat untuk kita mendapatkan surga, kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Beriman bertakwa kepada Allah tentunya ya kita disebutkan dalam surat Al-Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, jadi ini kita terkenang dengan satu peristiwa Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya sahabat, sahabat orang tua juga termasuk dan pendukung dakwah, yaitu Abu Thalib. Ya di akhir hayatnya Abu Thalib tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian beliau wafat dan Nabi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, namun doanya enggak bisa. Ya, itu kelasnya Nabi. Kalau kelasnya kita, ya maka dari itu kita dakwahin, Bu. Dakwah tugas kita. Ya enggak usah malu. Kita dakwahin Islam itu adalah agama yang benar, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mulia, agama yang mungkin satu-satunya agama yang sudah diatur apapun juga. Bangun tidur baca doa, mau tidur baca, masuk toilet baca, keluar toilet baca, pakai baju baca, buka baju baca, sampai ibu-ibu kalau malam Jumat ngapain? Ya, yasinan. Ya, jadi ini Islam itu agama yang luar biasa, mengajarkan kepada kita, ya, hablum minallah, hablum minan nas. Kepada tetangga kita nggak boleh jahat. Islam ngajarin begitu gak, Bu? Ngajarin. Tapi jangan bilang tetangga yang mana dulu, Ustadz. Tetangga yang manapun, yang jelas tetangga kita. Kalau dia teriak masih kedengeran. Itu namanya tetangga kita. Kita nggak boleh jahat sama tetangga. Tidak disebutkan dalam hadis itu tetangganya muslim atau non muslim. Ada orang ketabrak di jalanan, kita wajib membantu. Jangan tanya lu agamanya apa ya? Orang udah kesakitan nanya agama. Islam nggak ngajarin begitu. Tetapi syarat kita untuk mendapatkan surga Allah harus ikuti dulu petunjuk daripada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu wajib sebelum dia mengembuskan napas terakhir. Makanya bersyukurlah bagi mu'alaf, orang-orang yang telah hatinya dilembutkan oleh Allah, yang kemudian masuk Islam. Ya, alhamdulillah di masjid saya, Bang David, sebulan ini bisa 3-4 yang masuk Islam. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia sudah dilembutkan hatinya Allah, dan kita bersyukur sekali, dan itu orang luar biasa. Kalau itu meninggal dunia, dia tidak dihitung dosa yang telah lalu. Subhanallah. Mudah-mudahan ya yang belum meninggal dunia kita doain, mudah-mudahan dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu ini pertanyaannya ringan tapi pemaknaannya nggak bisa setengah-setengah ya. Yang jelas setiap orang itu mau agamanya apapun pasti bisa melakukan kebaikan yang sifatnya hablum minanas begitu ya Bibi ya, menolong manusia. Tapi kalau udah bicara akidah ya, itu kita Islam percaya seperti itu yang kita yakini. Mereka juga mungkin punya keyakinan mereka sendiri. Jadi lakum dinukum waliyadin. Nah, ini yang diyakini oleh umat Islam. Jadi kita banyak-banyak berbuat baik, mumpung teman masih ada, masih hidup. Kalau kita ini ayo tunjukkan kebenaran Islam, kebaikan Islam sehingga hatinya bisa tergerak ya. Jadi Islam yang rahmatan lil alamin. Yang mau nanya silakan. Oh, gantian suruh tanya sosmed katanya. Ya, nih buat yang di rumah silakan, udah ada nih. Ustadz, Ustazah, apa tanda-tanda Allah tidak meninggalkan hambanya? Kenapa saya merasa begitu kesepian? Apakah nabi-nabi terdahulu juga pernah merasa seperti ini? Silakan Ustazah. Baik, terima kasih kepada jamaah sosmedia dimanapun Anda berada yang mengalami kesepian. Silahkan untuk rame-rame mencari keramaian di hatinya. No. Jadi seperti ini. Apa sebenarnya tanda-tanda Allah bahwa Allah itu tidak meninggalkan kita? Kenapa kok kita masih sering kesepian? Lalu apakah ada nabi-nabi terdahulu yang merasa kesepian, sedih? Ketika kita flashback di dalam kisahnya Nabi Adam alaihissalam dengan Ibu Siti Hawa. Jadi Nabi Adam pernah terpisahkan dengan siapa? Dengan Ibu Hawa. Nah, saat kesepian ini tentunya tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Adam sedang dalam pertaubatannya.
Maka sesungguhnya Allah tidak akan meninggalkan diri kita dalam keadaan apapun karena khairihi wa syarrihi minallah. Yaitu baiknya, buruknya yang terjadi kepada kita itu semuanya dari Allah, yaitu untuk menguji seberapa kuat keimanan kita kepada Allah. Kalau kesepian, wajar nggak manusia kesepian? Ibu lebih milih kesepian apa lebih milih nggak punya duit? Kesepian lah. Kalau kesepian ada duitnya enak. Kalau kesepian kita punya duit, kita nge-mall gitu ya Bu. Tapi ternyata kesepian itu lebih ke mental health. Jadi kesehatan mental. Banyak orang yang merasa sepi, insecure, minder dan lain sebagainya. Bahkan mohon maaf sampai banyak yang melakukan bunuh diri. Itu karena jiwanya yang sedang goyang, yang tidak mengakui atau tidak merasakan kehadiran Allah. Maka dari itu selalu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka dengan menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan selalu menenteramkan hati. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah selalu bersama kita dalam keadaan apapun. Kalau kita yakin sama Allah, Allah akan menolong kita dalam setiap keadaan kita. Allah akan selalu membersamai kita dan Allah akan selalu melindungi kita semua. Amin Allahumma. Amin. Sekali lagi bergantunglah hanya kepada Allah. Kalau kesepian kita langsung ingat Allah. Toh nanti kita di alam kubur bareng siapa Bu? Siapa yang di alam kubur mau ajak temannya? Kalaupun ada yang ajak temennya, apakah temennya mau? Tidak ada yang mau. Kalau dikubur ya mati sendirilah kita. Kecuali kita mati bersama-sama. Maka dikubur bersama-sama. Artinya ketika dalam keadaan kesepian kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah. Yang dimana Allah selalu membersamai kita. Tanda-tanda Allah bersama kita adalah kita akan selalu mengingat Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah. Alhamdulillah sudah banyak yang dijawab ya oleh guru-guru kita. Tadi juga mungkin ada juga beberapa kiasan yang digunakan ya. Semoga kita bisa lebih paham ya. Kadangkala dalam menyampaikan Al-Quran atau pemaknaan dari sebuah peristiwa dari sudut pandang agama, caranya beda-beda. Ada yang mesti harus begini, harus lewat cerita ini, kadangkala harus lewat bercanda ya. Nah, kadangkala harus lewat metodologi lainnya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa masuk kena ke hati kita ya. Karena yang namanya acara religi bukan acara lawak ya Bu ya. Betul apa betul? Betul ya. Lah ada yang datang, oh enak kesana. Kenapa emang? Ustadznya lucu. Lah dikira stand up komedi apa? Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini, Cahaya Hati Indonesia.